Oke guys, di sini setelah 1 jam gue upload, viewersnya udah berhasil bertambah 448.000 viewers. Jadi untuk algoritma YouTube-nya sendiri udah berhasil gue pecahkan ya guys. Selamat buat channel ini yang udah aku tambahkan subscribernya. Buat kalian yang ingin aku tambahkan subscribernya juga, syaratnya kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip, like video ini dan subscribe channel ini guys ya. Ingat, yang skip video ini nggak akan aku tambahkan subscribernya ya guys. Pokoknya buat kalian rugi banget yang nggak ikutin syaratnya, karena untuk setiap 500 like bertambah di video ini gue akan undi di kolom komentar, makanya jangan lupa komen juga ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Barbos. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan aku doakan kalian semua bisa menjadi YouTuber yang sukses untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan kasih untuk bagaimana cara upload video ke YouTube agar banyak yang nonton. Tentunya buat kalian semua YouTuber pemula yang ingin mendapatkan penonton YouTube banyak, kalian bisa tonton video ini sampai selesai tanpa di skip agar kalian bisa paham dengan tutorialnya. Nah, di tutorial kali ini juga gue akan kasih tunjuk bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari YouTube dan bagaimana cara untuk memecahkan kata kunci dan algoritma YouTube kita masing-masing. Oke, jadi di sini gue udah siapin satu channel YouTube yang nantinya gue akan upload video di channel YouTube ini. Bisa kita lihat bersama-sama. Untuk subscribernya tuh baru ada 2 guys ya. Dan di sini tuh untuk videonya belum gue upload. Nanti di sini gue akan upload satu video nantinya yang akan gue kasih tunjuk bagaimana cara upload video dan bagaimana cara untuk mendapatkan penonton yang banyak dari video kita masing-masing. Nah, di sini buat kalian semua yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, tentunya kita harus memenuhi persyaratan dari YouTube-nya sendiri. Untuk persyaratan, jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, channel YouTube kita harus dimonetisasi terlebih dahulu. Dan untuk syarat monetisasi itu, kita harus perlu minimal punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, buat kalian semua yang ingin menggunakan jasa untuk meningkatkan performa dari channel YouTube kita masing-masing, di sini gue menyediakan jasa untuk meningkatkan performa dari channel YouTube kita. Bisa kita lihat di sini bahwasanya ada satu pelanggan yang udah berhasil termonetisasi menggunakan jasa yang gue sediakan ini. Nah, udah dikirimkan pesan gitu oleh pihak YouTube-nya melalui Gmail bahwasanya udah berhasil disetujui monetisasinya. Nah, bagaimana untuk mencapai monetisasinya ini? Jadi sebelumnya tuh untuk pelanggan yang ini tuh udah berhasil pesan untuk paket monetisasinya guys ya. Nah, di sini sekedar info saja bahwasanya untuk paket monetisasi di sini masih ada promo guys ya. Untuk pembelian 4000 jam tayang akan mendapatkan bonus 1000 subscriber dan akan dikawal sampai monetisasi seperti orang ini guys ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pelanggannya tuh ingin pesan paket promo itu guys ya, bahwasanya di sini ada paket promo. Jadi di sini langsung menghubungi nomor WA gue guys ya, dan udah berhasil transfer gitu. Dan di sini sebelumnya gue kasih tunjuk bagaimana cara pemesanannya gitu guys ya. Jadi sebelumnya jika lo ingin pesan tuh kita harus kirim link channel YouTube dan juga link videonya aja. Nah, ini setelah transfer dikirimlah oleh dia untuk link dari channel YouTube dan juga link videonya, langsung gue proses guys ya. Untuk awalnya di sini ada 122 subscriber dan untuk videonya gue udah berhasil dikirim juga guys ya. Oke, di sini untuk setelah beberapa hari guys ya. Nah, dari awal dia pesan tuh 9 Mei. Bisa kita lihat guys ya, di sini 9 Mei untuk awal dia pesannya. Oke, setelah di sini 10 Mei guys ya. Bosnya di sini setelah tanggal 10 Mei itu udah tercapai untuk 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayangnya. Jadi hanya butuh waktu 1 hari saja untuk pesanan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayangnya itu berhasil masuk di channel YouTube dari pelanggan ini guys ya. Nah, jadi di sini gue ajarin untuk langkah-langkah memonetisasi YouTube-nya. Dan di sini untuk langkah kedua ada sedikit kendala gitu guys ya, bahwasanya untuk Google AdSense-nya, jadi gue kasih tunjuk gitu untuk cara-caranya. Nah, langkah kedua masih proses, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini memerlukan beberapa hari guys ya. Nah, di sini 11 Mei masih proses untuk langkah keduanya. Oke, setelah 12 Mei di sini kita bisa lanjut bahwasanya untuk akun Google AdSense-nya udah berhasil dibikin guys ya. Dan di sini setelah 14 Mei bahwasanya channel YouTube-nya udah berhasil dimonetisasi. Jadi dari tanggal 10 dari tanggal awal dia pesan tuh 9 Mei sampai tanggal 14 Mei itu udah berhasil dimonetisasi. Jadi hanya butuh 5 hari saja untuk monetisasinya gitu guys ya. Jadi untuk proses pemesanan
masuknya itu hanya butuh 1 hari saja, dan setelah pendaftarannya itu kurang lebihnya 4 hari guys ya, baru bisa disetujui monetisasinya. Nah, jadi untuk jasa yang gue sediain ini tuh udah terbukti guys ya. Buat kalian yang ingin menggunakan jasanya, silahkan kalian cek di deskripsi video ini. Untuk nomor WhatsAppnya gue udah cantumin guys ya. Nah, khusus harga promo untuk pembelian 4000 jam tayang itu akan mendapatkan bonus 1000 subscriber. Dan di sini untuk promonya tuh akan berakhir sampai bulan depan guys ya. Jadi di sini kalian buru-buru pesan guys sebelum paket promonya tuh berakhir. Oke, jadi kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kalian bisa siapin videonya dulu guys ya, dan sebelum kalian siapin videonya, pastikan kalian harus udah reset kata kunci guys ya. Jadi kalian bisa reset kata kunci, mana kata kunci yang lagi banyak dicari oleh orang lain guys ya. Oke, untuk mencari kata kunci kalian bisa masuk ke bagian kolom pencarian YouTube, tapi di sini buat kalian semua untuk hapus dulu untuk history tonton dan juga history penelusurannya guys ya. Di sini kita bisa klik di bagian titik 3 atas, lalu klik di bagian kontrol history, hapus history tontonan dan juga hapus history penelusuran. Dan di sini kita bisa masuk ke bagian profil guys ya, dan kita bisa klik di bagian ini guys ya, aktifkan mode samarannya. Nah, nantinya di sini kalian bisa mencari untuk kata kuncinya. Nah, kenapa harus diaktifkan mode samarannya? Nanti agar tidak kedeteksi oleh pihak YouTube-nya guys ya. Nah, kita bisa cari kata kunci yang ingin kita buat videonya guys ya. Jadi berhubung di sini gua akan upload video bagaimana cara menambahkan subscriber YouTube. Jadi di sini gua akan kasih cari kata kunci cara menambah subscriber YouTube. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kata kunci ataupun tema video yang ingin kalian buat guys ya nantinya. Nah, di sini ada banyak banget kata kunci yang bisa kita pakai guys ya. Misalkan di sini cara menambah subscriber YouTube, ada yang 2022, dan di sini ada juga cara menambah subscriber YouTube gratis permanen, ada juga cara menambah subscriber YouTube tanpa aplikasi. Dan tentunya di sini untuk kata kuncinya bisa kalian cari dan bisa kalian jadikan ide-ide untuk membuat konten video yang sedang dicari dan diminati orang lain guys ya. Untuk mencari kata kunci juga kalian bisa menggunakan aplikasi Google Chrome. Di sini kalian bisa cari aja di penelusuran Google Chrome, yaitu keywordtool.io. Nah, setelah muncul ketampilan seperti ini, kita bisa atur ataupun setting guys ya. Di sini ada banyak banget untuk fitur yang bisa kita pakai. Ada fitur dari Google, ada fitur penelusuran dari YouTube, ada Bing, dan masih ada yang lainnya. Ada pun di sini Instagram dan juga Twitter guys. Oke, nah jadi kita bisa cari untuk kata kunci yang ingin kita jadikan konten guys ya. Di sini misalkan cara menambah subscriber. Oke, di sini kita bisa atur untuk negaranya. Di sini bahasa Indonesia guys ya, gue aturnya. Dan di sini global. Oke, di sini kita bisa klik di bagian search. Nah, nantinya akan ada banyak kata kunci yang bisa kita pakai di dalam website keywordtool.io ini guys ya. Oke, di sini ada 3 fitur guys ya. Di sini ada keyword suggestion, ada juga question, dan juga ada hashtag. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang keyword suggestion ini guys ya. Ada banyak banget untuk kata kunci yang bisa kita pakai dan bisa kita jadikan konten. Di sini misalkan ada yang cara aman guys ya, tanpa pakai HP. Di sini ada juga yang lain-lainnya, kan bisa cari aja untuk ide konten yang ingin kalian buat, sesuaikan aja guys ya dengan kata kunci yang kalian cari nantinya guys. Oke, di sini setelah kita bikin videonya dan kita udah siapin videonya, kita bisa masuk ke dalam file videonya guys. Oke, di sini kita bisa edit untuk nama videonya guys ya. Nah, kita bisa atur untuk nama video, sesuaikan aja dengan kata kunci yang ingin kita buat. Nah, kenapa kita ganti namanya? Karena di sini tuh agar algoritma YouTube tuh bisa membaca lebih detail tentang video kita guys ya. Oke, di sini karena video yang akan gue upload tuh tentang cara menambah subscriber. Oke, di sini gue kasih cara menambah subscriber YouTube tanpa aplikasi guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa masukin tanpa spasi guys ya. Dan di bagian terakhirnya kalian bisa ketikin .mp4, kita klik OK. Nah, setelah kita edit, kita bisa langsung upload videonya guys ya. Oke, di sini kita bisa masuk dulu ke bagian paling atas ini guys ya, pojok kanan atas, lalu klik nonaktifkan mode samaran, dan kita bisa langsung upload untuk videonya. Nah, saat kita ingin upload video, nantinya kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, dan di bagian judul itu kita jangan kasih
apa-apa dulu, dan juga deskripsinya kita jangan kasih apa-apa dulu. Kita bisa masuk ke bagian visabilitasnya. Nah, jadi kita bisa atur jangan publik guys ya. Di sini kita bisa menggunakan dua pilihan dulu untuk tidak publik ataupun pribadi. Jadi biasanya gue menggunakan yang tidak publik ini guys ya. Kenapa di sini kita tidak langsung publikan? Karena nanti untuk algoritma YouTube akan langsung membaca video kita guys ya jika kita langsung ke publik. Sementara video kita untuk data-datanya belum kita isi guys ya, berupa kata kuncinya gitu. Jadi kita bisa setting ke tidak publik ataupun yang ke pribadi ini guys ya. Langsung kita upload. Di sini kita bisa atur juga untuk video kita untuk kategorinya guys ya. Di sini ada yang dibuat untuk anak-anak, tidak dibuat untuk anak-anak, dan kita bisa batasi usia 18 tahun dan tidak dibatasi usia juga. Jadi biasanya gue atur karena tema video gue tentang bukan anak-anak, kita beri di bagian yang tidak untuk anak-anak, dan di sini tidak kita batasi guys ya, agar jangkauannya tuh bisa luas. Kita bisa klik di bagian yang paling bawah ini. Oke, di sini kita bisa langsung klik aja upload. Nah, di sini saat kita upload video, kita bisa langsung setting ke bagian YouTube Studio-nya guys ya. Kita bisa upload ataupun install untuk aplikasi YouTube Studio ini. Jadi buat kalian semua pemula, wajib banget punya aplikasi YouTube Studio, dan buat kalian semua yang udah punya aplikasinya, kalian bisa update guys ya untuk aplikasi YouTube Studio-nya di Google Play Store. Oke, di sini setelah kalian install dan kalian update, di sini kita bisa langsung buka aja. Kita bisa bersama-sama untuk video yang sedang kita upload. Kita bisa masuk aja nih, kita bisa edit, kita klik bagian tanda pena atas ini. Untuk judul kita bisa atur-atur guys ya, sesuaikan aja dengan tema video yang sedang kita upload. Atau tidak, di sini kalian bisa lihat lagi ulang guys ya untuk kata kunci di bagian kolom pencarian ini. Kita bisa masuk ke mode samaran lagi, dan kita bisa lihat lagi untuk cara menambah subscriber. Sesuaikan aja dengan tema video yang sedang kita upload guys ya. Misalkan di sini kita bisa menggabungkan kata kunci sekaligus guys ya. Di sini misalkan cara menambah subscriber YouTube ditambahkan terbaru 2022, dan juga ditambahkan tanpa aplikasi ataupun yang lainnya guys ya. Atau jadi cara menambah subscriber YouTube terbaru 2022, gratis, aman, dan tanpa aplikasi juga bisa. Oke, di sini kita bisa langsung masuk aja guys ya. Sebelumnya kita nonaktifkan untuk mode samarannya, dan kita bisa masuk ke YouTube Studio. Oke, di sini kita bisa masukin untuk judulnya cara menambah subscriber YouTube terbaru 2022, aman dan tanpa aplikasi. Nah, usahakan di bagian awalnya tuh kalian bisa masukin kata kunci di bagian judul, dan selanjutnya kalian bisa kasih kata-kata yang lebih menarik lagi. Misalkan bisa menghasilkan uang juga guys ya. Nah, di sini kurang lebihnya seperti ini kalian bisa masukinnya. Nah, untuk di bagian deskripsi kalian juga bisa masukin kata kunci. Nah, kenapa kalian bisa masukin kata kunci juga? Karena di algoritma YouTube tuh juga menghitung untuk kata kunci di bagian deskripsi guys ya. Jadi kalian bisa siapin kata kunci yang banyak di bagian deskripsi. Jadi gue saranin untuk meletakkan kata kunci di bagian deskripsi, kalian bisa mencari kata kuncinya menggunakan aplikasi keyword ataupun TagView ini guys ya. Kalian bisa install aja di Google Play Store, yaitu aplikasi TagView. Nah, di sini kalian bisa buka aja, ada banyak fitur yang bisa kita pakai. Ada saran kata kunci, ada tampilan tag dari URL, ada temukan komputer, dan ada juga yang lainnya di sini. Di sini gue menggunakan saran kata kunci biasanya guys ya. Di sini misalkan kita cari cara menambah subscriber YouTube. Nantinya akan ada banyak untuk kata kunci yang bisa kita cantumkan di bagian deskripsi. Ini kita ada iklan, kita close aja. Nah, kita bisa langsung salin semuanya guys ya. Kita klik di bagian icon ini guys untuk menyaring kata kuncinya, dan kita bisa langsung tempelkan aja ke bagian deskripsi videonya. Nah, di bagian deskripsi ini kalian bisa menggunakan kata-kata yang menarik di bagian paling atasnya guys ya. Nah, misalkan di sini kita masukin halo semuanya, apa kabar kalian, dan misalkan kalian bisa mencantumkan juga untuk link-link yang berguna di bagian deskripsi ini berupa link video kalian yang lainnya untuk mempromosikan video kalian gitu guys ya, ataupun link yang lainnya gitu guys ya. Dan perkenalan channel YouTube kalian juga kalian cantumkan di bagian paling atas itu guys. Untuk mencari kata kunci kalian bisa menggunakan aplikasi keyword tool yang tadi juga guys ya. Di sini kalian bisa langsung salin aja untuk semua kata kuncinya. Atau kalian bisa salin persatu, kita pilih salah satu persatu guys ya.
dan kita bisa klik bagian menu icon ini dan kita klik bagian copy ini guys. Oke, di sini untuk kata kuncinya berhasil tersalin. Nah, jika kalian ingin menyalin semuanya, kalian bisa klik bagian yang paling atas ini guys ya. Nantinya akan tersalin semuanya dan kita bisa langsung copy aja. Tapi di sini gue pilih satu persatu guys ya, untuk mencari kata kunci yang bener-bener cocok dengan video yang gue upload guys. Oke, di sini gue salin beberapa kata kunci gitu guys ya. Usahakan kalian salin kata kunci yang banyak guys ya. Langsung kita copy aja. Nah, jikalau kita menggunakan keyword tool.io ini, kita bisa langsung tempelkan dan kita bisa lihat untuk hasil dari kata kunci yang kita tempelkan tuh seperti ini guys ya. Jadi kata kuncinya itu ada baris baru. Kita bisa langsung hapus dulu guys ya. Di sini kita bisa masuk ke bagian kolom pencarian, kita bisa tempelkan untuk kata kunci yang udah berhasil kita salin. Oke, kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, kita bisa langsung salin lagi. Lalu kita bisa tempelkan lagi ke bagian deskripsinya, maka untuk kata kuncinya akan terapat seperti ini guys ya. Nah, jadi untuk di bagian atasnya gue akan kasih dulu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa tambahkan juga untuk kata kunci yang lainnya yang sesuai dengan video kalian masing-masing. Sampai banyak guys ya, karena di sini untuk maksimalnya itu 5000 kata guys ya di bagian deskripsi ini. Nah, di sini di bagian paling bawah ini ataupun tagnya ini kalian bisa kasih kata kunci juga guys ya. Yang terpenting tuh di bagian tag ini guys ya. Kalian bisa masukin kata kunci satu persatu di bagian tagnya, dan kalian bisa cantumkan juga untuk nama channel YouTube kalian. Nah, di sini biasanya gue menggunakan aplikasi keyword ataupun di sini tag you ini guys ya. Gue salin satu persatu. Kita bisa langsung tempelkan aja ke bagian kolom tag ini. Kita klik di bagian koma dan lanjut kita kasih kata kunci yang lainnya gitu guys. Sesuaikan aja dengan tema video yang sedang kalian upload. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian kategori di sini. Kalian bisa atur untuk kategori, sesuaikan aja dengan tema video yang ada di channel YouTube kalian masing-masing. Nah, jadi gue saranin kalian untuk fokus dengan satu kategori saja, karena di sini agar nanti video kalian tuh bisa mudah dibaca oleh pihak YouTube dan bisa mendapatkan banyak viewers guys ya. Nah, di sini gue biasa menggunakan blog dan ORG ini guys ya, dan blog dan orang. Tapi jika kalian konten tentang game ataupun yang lainnya juga bisa guys ya, komedi dan lain-lain. Nah, lanjut kita masuk ke bagian lisensi dan distribusi. Untuk lisensi dan distribusi biasanya gue pakai di bagian lisensi YouTube standar. Dan jika kalian ingin menggunakan yang bawah ini juga bisa guys ya. Di bagian bawah ini tuh untuk konten YouTube kita tuh tidak boleh digunakan ulang oleh orang lain gitu guys. Nah, di bagian yang bawahnya juga kalian bisa atur guys ya untuk izinkan penyelamatan. Nah, di bagian izinkan penyelamatan ini video kalian tuh bisa ditonton tanpa harus melalui aplikasi YouTube nya sendiri guys ya. Dan di bagian komentar ini kalian bisa auto atur juga guys ya. Nah, di bagian visibilitas komentar kalian bisa atur untuk salah satunya guys ya. Di sini paling atas ada izinkan sama komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, tingkatkan pengetatan, dan di sini ada tahan semua komentar yang untuk ditinjau, ada juga nonaktifkan komentar. Di sini gue pakai di bagian yang nomor 2 ini. Dan di bagian paling bawah juga bisa kalian atur untuk menu urutkan menurut guys ya. Di sini kalian bisa ke populer dan juga terbaru. Oke, di sini gue pakai yang populer. Untuk di bagian bawahnya tampilkan jumlah penonton yang menyoke video. Di sini gue menampilkan untuk jumlah like-nya gitu, jadi gue aktifkan. Oke, di sini kita bisa kembali guys ya. Nah, di sini kalian bisa atur juga untuk thumbnail videonya. Nah, untuk mengedit thumbnail video gue biasa menggunakan aplikasi PitchArt guys. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya guys. Nah, kenapa gue menggunakan aplikasi PitchArt? Karena di aplikasi PitchArt tuh kita bisa mengedit untuk ukuran gambar yang sesuai dengan yang disarankan oleh pihak YouTube-nya. Di sini ada langsung ya guys ya untuk fitur dari YouTube-nya. Di sini kita bisa langsung masuk aja, dan ada banyak juga untuk fitur yang bisa kita pakai di aplikasi PitchArt-nya ini. Setelah kita edit langsung kita simpan aja ke galeri. Kita bisa masuk ke bagian YouTube Studio-nya dan kita bisa klik bagian tanda pena, langsung tambahkan thumbnail. Kita bisa tambahkan thumbnail yang berhasil kita edit
tadi guys ya. Nah, setelah kita atur semuanya, kita bisa atur untuk visabilitasnya tahap terakhir guys ya. Kita bisa langsung publikasikan untuk videonya. Oke, di sini kita bisa langsung simpan aja. Nah, setelah videonya terpublikasi, di sini kalian bisa langsung share aja ke teman-teman kalian guys ya melalui media sosial, bisa ke WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Langsung kita klik bagian salin link, lalu kalian bisa langsung bagikan linknya ke teman-teman kalian agar video kalian tuh bisa banyak yang nonton. Oke, di sini setelah kurang lebih beberapa jam, langsung kita cek aja ke bagian channel YouTube yang barusan gue upload videonya guys ya, menggunakan kata kunci di sini. Nah, viewersnya udah berhasil meningkat banyak banget, 467 viewers guys ya. Dalam 1 jam yang lalu gue upload. Jadi untuk tutorial kali ini udah terbukti guys ya, bisa meningkatkan viewers. Oke, di sini karena tutorialnya udah berhasil, di sini gue pamit undur diri aja guys ya. Sebelumnya mohon maaf jikalau ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengenakan di hati kalian. Oke, di sini gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye.